Yo sahabat sektor 7 dan para manhwa lovers, jumpa lagi bersama Mimin ya guys. Kali ini Mimin akan membawakan Limit Breaker season kedua. Sebelum kita masuk ke videonya, jangan lupa dukung Mimin dengan tekan tombol like, subscribe, komen, dan juga share videonya ya guys. Jika ada yang mau traktir kopi boleh juga ya guys, link ada di deskripsi. Tak usah menunggu lama lagi, langsung saja kita masuk ke videonya. Di video kali ini diceritakan bahwa setelah Kibong mengalahkan monster laba-laba bintang 8 dan menyelamatkan dua agen negara tersebut, Kibong pun menanyakan apa yang sedang mereka lakukan di tempat monster bintang 8 ini. Namun pertanyaan Kibong itu tak dimengerti oleh kedua orang itu dan menganggap jika sepertinya Kibong adalah orang asing. Jadi dua agen itu pun memutuskan untuk menyalakan alat penerjemah agar mereka bisa berkomunikasi dengan lancar. Kemudian setelah itu mengungkapkan rasa terima kasihnya kepada Kibong karena telah menyelamatkan dirinya bersama dengan rekannya. Lalu bertanya apakah sebelum ke tempat ini Kibong sempat berhenti di tempat lain? Akan tetapi Kibong tak menjawab pertanyaannya itu dengan alasan bahwa dirinya dulu yang bertanya kepada mereka. Jadi seharusnya mereka menjawab saja pertanyaan itu. Mendengar hal itu, rekan orang itu pun menjelaskan bahwa mereka diperintahkan untuk berjaga-jaga karena ada seseorang yang terus menghampiri para monster rank atas. Temannya pun menambahkan bahwa mereka juga khawatir jika tindakan orang itu akan membuat monster-monster rank tinggi lainnya terprovokasi dan mulai kembali aktif. Namun dengan santainya Kibong menanggapi dengan mengatakan bahwa hal itu tak akan terjadi. Mendengar hal itu, orang itu pun dalam hatinya berujar bahwa dirinya memang tak sempat melihat bagaimana Kibong membunuh Agni Queen secara langsung. Namun dengan jawabannya yang seperti itu, dirinya tak bisa menyangkal bahwa Kibong mengatakannya dengan penuh rasa percaya diri. Kemudian temannya pun bertanya mereka saat ini harus bagaimana. Orang yang diketahui bernama Chloe itu pun berkata kepada temannya yang diketahui bernama Vayne, jika tak dilakukan lagi, orang yang mereka cari itu saat ini sedang berdiri di depan mereka berdua. Vayne pun menanggapi dengan berbisik bagaimana mereka harus melaporkannya ke atasan mereka saat ini. Bersamaan dengan hal itu, mereka dikejutkan oleh Kibong yang tiba-tiba memasukkan jantung monster yang diambilnya ke dalam sebuah kantong lalu pergi meninggalkan mereka berdua dan mengatakan agar mereka tak menunggu dirinya sebab apa yang mereka khawatirkan tak akan terjadi sama sekali. Kemudian setelah itu melompat terbang meninggalkan Chloe dan Vayne yang terlihat terkejut setelah melihat cara Kibong pergi itu bukan menggunakan sebuah sihir, melainkan murni menggunakan kekuatan fisik. Mendengar hal itu, Chloe pun meminta agar Vayne menghubungi markas pusat untuk melaporkannya serta mengikuti kemana dia pergi untuk mencari tahu siapa sebenarnya Kibong itu. Kemudian berpindah tepatnya di rumah Kibong, terlihat bahwa Sisu saat ini masih terbaring tak sadarkan diri dan ditemani oleh Bongsun bersama dengan pemilik menara sihir. Di sana pemilik menara sihir berujar kepada Bongsun bahwa mereka mulai kehabisan waktu saat ini. Bongsun pun membenarkan perkataan itu dengan berujar bahwa semakin hari sepertinya kondisi Sisu menjadi semakin parah dan lama-kelamaan tubuhnya pun tak akan bisa bertahan. Bersamaan dengan hal itu, tiba-tiba Sisu pun terangkat ke atas udara sembari memancarkan mana yang sangat luar biasa yang membuat pemilik menara sihir pun menggunakan skill detect mana flow untuk mengetahui apa yang sebenarnya sedang terjadi dan menginfokan situasi darurat itu kepada Bongsun. Karena sepertinya banyak makhluk-makhluk yang tertarik dengan mana Sisu yang akan datang berkumpul ke tempat ini.
Maka dari itu mereka saat ini harus meminta bantuan hingga Kipong kembali ke tempat ini. Karena itulah Bong Sun dan pemilik menara sihir bergegas pergi dari kamar itu untuk meminta bantuan. Lalu pemilik menara sihir pun mengirimkan beberapa burung hantu kepada beberapa penyihir tingkat atas yang merupakan anggota dari menara sihir untuk meminta bantuan mereka semua yang disetujui oleh mereka. Sedangkan pemilik menara sihir pun saat ini mencoba untuk membuat Ultimate Shield area untuk membuat pelindung berlapis agar bisa menahan serangan yang mungkin akan dilancarkan oleh makhluk-makhluk itu. Tak hanya itu saja, Jugo pun datang menemui pemilik menara sihir sembari mengatakan bahwa pasti saat ini dia sedang kesulitan karena sudah menggunakan 10 shield tingkat tinggi seperti itu. Pemilik menara sihir pun berujar bahwa hal itu saja masih kurang menurutnya, sebab makhluk-makhluk lemah pasti masih bisa dirinya tahan dengan perisai ini. Namun jika monster yang kuat muncul, pelindung ini tak akan ada artinya lagi. Jugo pun menenangkan pemilik menara sihir dengan berujar bahwa mereka semua yang ada di sini pasti akan bisa menghadapi apapun. Namun pemilik menara sihir masih terlihat pesimis sembari mengatakan bahwa mungkin jika monster-monster itu ada di dalam kenyataan ini, mereka masih sanggup untuk menghadapinya asalkan bukan monster bintang 8 yang datang. Akan tetapi sama seperti perang besar beberapa tahun yang lalu, banyak makhluk kuat yang muncul yang bukanlah monster biasa. Bahkan mereka makhluk yang mirip dengan para Shinsu, namun jelas bukanlah seorang Shinsu yang mereka sebut sebagai demon. Terkadang mereka muncul tanpa alasan dan memberikan kerugian besar kepada para umat manusia. Dirinya berharap agar kemungkinan itu tak akan terjadi sama sekali. Sebab setelah perang besar berakhir, menara sihir melakukan riset tentang para demon itu dan menemukan sesuatu yang mereka inginkan, tak lain adalah sebuah mana. Mereka juga merupakan makhluk-makhluk yang muncul demi mendapatkan mana yang kuat. Dan sekarang di dalam tubuh Sisu sedang mengalir mana yang tak terhitung jumlahnya, yang membuat para demon itu tertarik. Maka dari itu mereka saat ini harus mempersiapkan yang terbaik bagaimanapun caranya untuk mencegahnya. Kemudian di tengah kota terlihat ada seseorang yang belum diketahui identitasnya pun sedang berjalan menuju ke arah mana Sisu berasal. Namun tiba-tiba dia dihentikan oleh seseorang yang mencoba untuk menyerangnya. Namun orang itu dengan tatapan tajamnya berkata bahwa dia tak diizinkan untuk melihat dirinya. Bersamaan dengan hal itu, tiba-tiba orang itu pun menyerang kedua mata orang itu hingga membuatnya pun berteriak kesakitan, yang membuat orang-orang yang ada di tempat itu juga kebingungan dengan apa yang sebenarnya telah terjadi. Kemudian berpindah di tempat pemilik menara sihir berada saat ini, terlihat bahwa orang-orang yang sebelumnya telah dihubungi olehnya pun sudah berkumpul memenuhi panggilannya. Lalu pemilik menara sihir berterima kasih sembari menjelaskan bahwa alasan dirinya memanggil mereka adalah untuk sesuatu. Dan setelah itu memutuskan untuk memperlihatkan kepada mereka semua dengan menggunakan sihir Detect Mana Flow yang langsung memperlihatkan sebuah mana yang sangat luar biasa terpancar serta membuat mereka semua pun terkejut akan hal itu. Kemudian mengatakan bahwa mereka harus menjaga tempat ini bagaimanapun caranya sampai pelepasan mana itu selesai. Namun seseorang yang datang ke sana pun bertanya kepada pemilik menara sihir, kenapa pemilik menara sihir harus menjaganya? Padahal dia memiliki gelombang kekuatan yang setingkat dengan pemilik menara sihir itu. Akan tetapi pemilik menara sihir balik bertanya bagaimana jika ada makhluk yang tertarik dengan mana itu? Sebab terkadang ada monster-monster yang tertarik pada mana walaupun tak akan menjadi ancaman bagi pemilik menara sihir. Namun para anggota menara sihir pun tersentak seakan mengetahui maksud perkataan dari pemilik menara sihir yang merujuk
kepada sosok makhluk yang sudah lama tak terlihat seperti Shinsu dan demon yang sudah seperti cerita di dalam legenda saja. Pemilik menara sihir pun mengatakan bahwa mereka tak sepenuhnya menghilang, dan bersamaan dengan hal itu Kang Hui pun datang mendekat kepada pemilik menara sihir serta menyapa para anggota menara sihir lainnya. Lalu pemilik menara sihir pun menganggukkan kepalanya seakan memberikan isyarat agar Kang Hui menunjukkan bahwa dia merupakan salah satu Shinsu yang masih ada di tempat ini. Benar saja, setelah itu Kang Hui pun berubah ke mode dewasa yang memiliki 9 ekor untuk meyakinkan keberadaannya kepada para anggota menara sihir itu. Sontak hal itu membuat orang-orang itu pun terkejut karena Shinsu masih benar-benar ada, dan menyimpulkan bahwa ada kemungkinan jika demon itu juga masih ada di dunia ini. Pemilik menara sihir pun berujar bahwa demon adalah makhluk yang tertarik kepada mana yang murni. Maka dari itu dirinya meminta tolong kepada mereka semua. Jika para anggota mereka sudah datang ke sini, mereka harus menyerang dengan berbagai cara, bukannya berhadapan langsung jikalau para demon itu datang menyerang tempat ini. Mereka semua pun mengangguk setuju dengan perintah dari pemilik menara sihir itu. Lalu setelah itu berpindah di tempat komando pertahanan Dirgantara Amerika Utara. Terlihat bahwa pimpinan komando di sana pun terlihat kesal karena belum mendapatkan laporan tentang objek apa yang mendekati para monster rank tinggi itu sebenarnya. Bersamaan dengan hal itu, Chloe dan Vayne pun masuk ke ruang komando itu dengan terengah-engah tanpa mengetuk pintu dahulu, yang membuat pemimpin mereka pun kelihatan tambah lebih kesal. Kemudian mereka pun memberi hormat kepada pimpinannya itu sembari melaporkan bahwa benda asing yang terbang ke arah monster-monster yang tinggi itu adalah seorang manusia. Sebab saat berada di sarang Acne Queen, mereka sempat tertangkap oleh laba-laba itu dan diselamatkan oleh manusia itu. Mendengar hal itu, pimpinannya itu pun mengatakan bahwa jika dilihat dari situasinya, sepertinya manusia itu lebih dari satu orang, serta menanyakan apakah sekelompok orang itu berasal dari kumpulan player rank S Asia atau kumpulan player rank S dari Eropa. Dengan sedikit keraguan, Chloe pun mengatakan bahwa orang itu hanya sendirian saja, tak ada yang menemaninya. Mendengar hal itu, pimpinannya pun terkejut karena tak ada seorang pun yang berpikir bisa mengalahkan monster bintang 8 sendirian. Namun orang ini tak hanya satu, tapi dia sudah mengalahkan banyak sekali monster bintang 8 hanya sendirian. Pada titik ini pasti seluruh monster yang ada di Samudra Pasifik akan dibereskan dengan mudah. Kemudian mengatakan bahwa jika seperti itu mungkin monster bintang 8 yang merepotkan mereka selama ini bisa dihabisi dengan mudah oleh orang itu. Lalu memerintahkan Chloe dan Vayne untuk menggunakan seluruh aset militer milik mereka saat ini dan bekerja sama dengan orang itu, di mana mereka harus membantu orang itu untuk menghabisi monster-monster tingkat atas yang ada di sekitar mereka saat ini. Chloe dan Vayne pun bersedia melakukan hal itu. Sedangkan di tempat Kipong berada saat ini terlihat bahwa Kipong tiba-tiba terhenti dari terbangnya karena merasa kebingungan ada di mana seharusnya monster berikutnya berada, sembari melihat handphonenya untuk mengkonfirmasi ulang lokasi itu. Akan tetapi tiba-tiba sebuah helikopter pun mendekat ke arahnya yang membuat Kipong mengaktifkan skill penguatan tubuh miliknya sembari mengatakan bahwa bukankah dirinya sudah memperingatkan mereka untuk tak mengganggu dirinya. Namun Chloe dengan santainya mengatakan bahwa jika Kipong saat ini sedang mencari keberadaan dari monster-monster tingkat tinggi itu, dirinya akan membantu Kipong mencarinya. Kipong pun terdiam belum menanggapi perkataan dari Chloe itu. Kemudian berpindah di rumah Kipong saat ini terlihat bahwa para anggota menara sihir sedang bekerja sama untuk memperkuat perisai yang sebelumnya telah dibuat oleh pemilik menara sihir.
Melihat hal itu, Kang Hui pun berujar bahwa dengan semua perisai ini, para Shinsu sekalipun akan sulit menembus semua perisai pelindung ini. Dan lagi para penyihir itu pun terlihat sangat percaya diri bahwa pelindung yang dibuat tak akan tertembus semudah itu. Sebab pelindung itu tak pernah didirikan kecuali saat perang besar terjadi beberapa tahun yang lalu. Akan tetapi harapan itu sedikit sia-sia, karena tiba-tiba mereka dikejutkan oleh sebuah ledakan yang diarahkan ke perisai mereka, yang membuat pemilik menara sihir, Kang Hui, dan juga anggota menara sihir pun terlihat tersentak tak percaya. Terlihat bahwa ada seseorang yang sebelumnya ada di tengah kota itu pun datang menyerang menggunakan elemen api yang mengenai salah satu anggota menara sihir yang berjaga di tempat itu. Tak hanya itu saja, dalam semua pikiran orang-orang di sana pun terbesit pikiran bahwa situasi saat ini merupakan situasi darurat. Rasa cemas pun timbul akibat gelombang kejut yang berhasil menembus pelindung walaupun sampai tak menghancurkannya. Ditambah lagi, semua orang menyaksikan keberadaan seorang demon yang telah mereka anggap punah keberadaannya. Sontak pemilik menara sihir dan Kang Hui pun bergegas mendekat ke tempat orang-orang sedang berkumpul saat ini. Setelah kedatangannya itu, salah satu anggota menara sihir pun meminta izin untuk melawan demon itu. Namun demon itu dengan sarkasnya berujar bahwa dia merupakan anak kecil yang menarik. Mendengar hal itu, anggota menara sihir itu pun kesal, lalu menggunakan sihir telekinesis melemparkan demon itu ke atas udara, dan setelah itu menyerangnya menggunakan Mithril Spear yang langsung mengenai demon itu. Dikarenakan hal itu, anggota menara sihir itu pun dalam hati berujar bahwa demon itu pasti tak akan bisa bertahan setelah menerima luka itu. Namun di luar dugaannya, demon itu terlihat baik-baik saja walaupun tubuhnya penuh lubang akibat serangan Mithril Spear yang sebelumnya dilayangkan. Dan langsung beregenerasi kembali tak terluka lagi. Hal itu membuat anggota menara sihir itu pun bingung, tak bisa memahami bagaimana caranya sihir miliknya bisa dihindari. Dan di dalam dunia penyihir, kemampuan lawan dianggap lebih unggul ketika sihirnya tak dapat dipahami. Karena itu, anggota menara sihir itu pun memutuskan bahwa mulai saat ini dirinya harus bertarung untuk keselamatan dirinya, bukanlah untuk tujuan pembalasan. Lalu kembali berusaha menyerang sembari berujar, manusia saat ini sudah semakin kuat. Pemilik menara sihir pun meminta anggotanya itu untuk kembali. Namun dia menolaknya dengan beralasan bahwa walaupun dirinya tak bisa menang, dirinya tak mau kalah semudah itu. Akan tetapi tak lama setelah ucapannya itu, dalam sekejap demon itu sudah melewatinya sembari menghabisinya dengan mudah. Setelah itu demon itu pun merasa takjub dengan banyaknya lapisan pelindung yang ada di hadapannya saat ini. Lalu berkata bahwa dirinya tak akan menghabisi mereka semua jika mereka mau membiarkan dirinya lewat dengan tenang, sembari meminta untuk membuka pelindung itu. Sontak hal itu membuat Kang Hui dan pemilik menara sihir pun bersiap untuk melawan demon itu, yang membuat demon itu pun memutuskan untuk menerobos pelindung itu dengan paksa. Bersamaan dengan hal itu, benturan antara serangan demon dan perisai pelindung pun terjadi. Sedangkan di tempat Kipong berada saat ini, terlihat bahwa tawaran dari Chloe pun disetujui olehnya untuk menuju ke sarang naga bersayap dengan menaiki helikopter. Kipong pun berterima kasih karena Chloe mau mengantarkan dirinya. Namun Chloe balik berkata bahwa justru dirinya lah yang harusnya berterima kasih karena Kipong bersedia membereskan monster yang sulit ditangani. Lalu berpesan kepada Vayne rekannya agar merekamnya tanpa terlewatkan satupun. Setelah itu Kipong pun melompat keluar dari helikopter sembari berujar bahwa dirinya akan mengambil jantung dari monster itu. Sontak tindakan Kipong itu pun mengejutkan Chloe yang mengkhawatirkan Kipong yang pergi tanpa persiapan apapun. Namun Vayne mengatakan bahwa kekhawatiran Chloe itu tak ada artinya bagi Kipong. Lalu setelah itu Chloe pun meminta agar mereka segera mengejar Kipong. Sedangkan Kipong yang sebelumnya melompat dari helikopter itu pun terbang menuju ke daratan
dan mendarat dengan sukses di tengah sarang naga bersayap yang juga disambut oleh kawanan monster naga bersayap itu. Chloe dan Vayne pun ikut melompat turun tepat di belakang Kipong. Bersamaan dengan hal itu juga Chloe pun terlihat penasaran bagaimana Kipong akan mengalahkan semua monster itu. Apakah dia akan menggunakan sihir untuk melawannya? Tak lama setelah itu, kawanan monster naga itu pun menyerang Kipong secara bersamaan, namun satu persatu dihabisi oleh Kipong dengan mudahnya, hanya menggunakan tangan kosong tanpa menggunakan sihir sama sekali. Sontak hal itu membuat Chloe dan Vayne pun terkejut serta kagum dengan kekuatan murni yang telah ditunjukkan oleh Kipong itu. Namun sisa-sisa monster naga itu tiba-tiba datang menyerang mereka berdua, namun dengan sekali pukul saja Kipong dapat menghabisi monster itu yang membuatnya lenyap seketika. Kemudian Kipong meminta mereka untuk menunjukkan jalan ke tempat bos monster naga bersayap itu berada. Benar saja, setelah berjalan beberapa saat sampailah mereka di tempat bos monster bersayap itu berada. Di sana Kipong berpesan kepada Chloe dan Vayne agar tak kehilangan nyawanya karena mereka harus mengantar dirinya ke tempat monster berikutnya. Chloe pun menanggapi dengan mengatakan bahwa tentu saja mereka berdua bisa menjaga diri mereka agar tetap aman. Lalu berkata kepada Vayne agar dia merekamnya dengan benar, agar mereka bisa membantu negara mereka untuk menyerang monster level tinggi. Bersamaan dengan hal itu, bos monster naga bersayap itu meraung hingga membuat Chloe dan Vayne pun bergidik ketakutan. Namun tidak dengan Kipong. Sebab saat ini Kipong menggunakan skill penguatan tubuh miliknya dan bersiap memukul bos monster itu dengan tangannya. Dan setelah itu pukulan Kipong pun tepat mengenai bos monster itu yang langsung membuatnya pindah alam seketika, tanpa perlawanan apapun, yang membuat Chloe dan Vayne pun terkejut setelah melihat betapa mudahnya Kipong bisa mengalahkan bos monster rank tinggi itu. Kemudian Kipong pun menoleh ke arah Chloe dan Vayne sembari bertanya di manakah keberadaan monster rank tinggi berikutnya. Bagaimanakah kelanjutan ceritanya? Kita lanjutkan di video berikutnya ya guys. Terima kasih sudah menonton. Jumpa lagi dan bye-bye.